Halo, assalamualaikum teman-teman sebangsa dan setanah air. Sebenarnya bangsa kita ini bangsa besar ya, bangsa besar yang dihuni oleh ribuan etnis, 800-an bahasa, yang mempunyai pulau sampai 18.000 pulau lebih. Tapi orang sering sekali membanding-bandingkan Indonesia kita yang besar dengan negara kecil seperti Singapura, Malaysia, GDP kita besar, 1,3 triliun dolar. Bandingin dengan Malaysia, cuman 400 miliar. Singapura lagi, cuman 300-an miliar dolar. Ya jangan diambil per kapita dong. Kalau kita mau ngukur per kapita, itu nggak sebanding karena jumlah penduduk kita beda dengan Malaysia dan Singapura. Lah kita 280 juta manusia dibandingkan dengan Malaysia yang cuma 32 juta, apalagi Singapura cuma 6 juta orang. Ya pasti GDP negaranya kalau dibagi dengan sedikit orang ya gede lah per kapitanya. Negara kita meskipun GDP-nya gede, kalau dibagi dengan 280 juta manusia, ya kecil lah. Jangan sebut Indonesia negara miskin. Emang apa sih hasil alam Malaysia sama Singapura dibandingkan dengan hasil alam kita? Laut kita yang begitu besar, ada berapa isi ikannya di dalam laut itu? Belum nikel, boksit, sawit, masih banyak kita punya produk-produk yang luar biasa. Saya makanya geram sekali ya sama orang-orang yang selalu merendahkan negara kita. Apalagi orang-orang itu sebenarnya anak bangsa negara Indonesia. Borunaga, Malindo Damai, Sitoha, mereka bisa ke sana aja karena dikirim sebagai TKI kok. Bukan mereka atas kemampuannya sendiri. Oke, mari kita tonton bersama. Halo Studio Lovers, semenjak Presiden Jokowi memimpin Indonesia sejak tahun 2014 nih, infrastruktur menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah. Tentu saja gairah pembangunan infrastruktur Jokowi sangat sejalan dengan inti dari visinya, kerja, 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 selama 2 periode kepemimpinannya. Hal ini bertujuan untuk menunjang akses transportasi masyarakat serta logistik antar daerah di seluruh tanah air. Selain itu, Studio Lovers, infrastruktur yang baik juga akan mendongkrak perekonomian masyarakat dalam skala kecil hingga besar. Anggaran yang disiapkan pemerintah pun juga tidak sedikit. Bahkan nilainya ada yang sampai ratusan triliun rupiah loh. Penasaran kan Studio Lovers? Yuk kita simak 7 mega proyek infrastruktur termahal dan tercanggih era Presiden Jokowi yang memanfaatkan teknologi kelas dunia. Tapi jangan lupa untuk subscribe ya, Studio Langit ya. Oke. Terminal Pelabuhan Patimban. Mega proyek infrastruktur termahal dan tercanggih yang dibangun pada pemerintahan Jokowi urutan pertama
adalah Terminal Pelabuhan Patimban, Jawa Barat. Pelabuhan Patimban sendiri nih Studio Lovers sudah beroperasi semenjak bulan November 2020 lalu dan mampu menampung 7,5 juta ton kontainer. Dengan dibangunnya pelabuhan ini, diharapkan mampu mendongkrak kegiatan logistik di wilayah timur Jawa Barat. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur ini pun mencapai 43 triliun rupiah. Selain itu Studio Lovers, adanya pelabuhan Patimban ini diharapkan mampu membantu mengurangi kelebihan kapasitas di pelabuhan Tanjung Priok. Baik, teman-teman sebangsa dan setanah air. Kalau channel-channelnya si Boru, Malindo Dame, si Toha, About Sastra yang menjelek-jelekan Indonesia, nggak usah di subscribe, cuekin aja. Tapi kalau video-video anak bangsa kita, tolong di subscribe, komen, dan share. Oke? PLTU, Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang. Selanjutnya nih Studio Lovers, ada pembangkit listrik tenaga uap PLTU Batang yang berlokasi di Kilang Minyak Tuban. Selain di Bontang nih Studio Lovers, terbangun juga Kilang Minyak Tuban yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur. Proyek ini merupakan hasil kerjasama antara Pertamina dan perusahaan gas dan minyak asal Rusia, yakni Rosneft. Dan menariknya lagi nih Studio Lovers, proyek ini disebut akan menjadi kilang terbesar di Asia Tenggara serta memiliki teknologi tercanggih di dunia. Sebab dana yang dikeluarkan juga mencapai angka 225 triliun rupiah. Nah, jika berjalan sesuai rencana nih Studio Lovers, kilang minyak Tuban akan selesai di tahun 2024 dan mampu memproduksi 300.000 barel minyak per harinya. Berdasarkan data Pertamina, proyek kilang minyak ini ditargetkan bisa memproduksi BBM dengan standar Eurovi dan menghasilkan 12,8 juta kiloliter per tahun. Meliputi aftur 1,49 juta kiloliter, diesel 5,2 juta kiloliter, RON 92 5,95 juta, dan RON 95 0,16 juta kiloliter. Jika produksi BBM meningkat, semoga saja ya harganya bisa turun Studio Lovers. Refinery Development Master Plan (RDMP). Proyek selanjutnya di Studio Lovers adalah Refinery Development Master Plan yang digagas oleh perusahaan BUMN Pertamina. Ini merupakan salah satu upaya Pertamina untuk merevitalisasi 5 kilang lama yang telah beroperasi dan akan menambah kapasitas produksi minyak menjadi 150% dari sebelumnya. Proyek yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur ini tercatat telah memasuki tahapan konstruksi. KPPIP mencatat proyek ini akan menyerap investasi senilai 246 triliun rupiah. Hal ini yang akan memenuhi kebutuhan minyak nasional menjadi 1,6 bph. Artinya nih Studio Lovers, ini merupakan salah satu cara untuk memperbaiki ketahanan energi. Jalan tol Trans Sumatera ampuh. Demikian ya, kita lihat sendiri kemajuan bangsa kita yang sangat pesat, luar biasa. Itu semua kerja Pak Jokowi. Kita tunggu di tahun 2045 ya, Singapura sama Malaysia tuh nyembah ke Indonesia. Kita menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia tuh, di dunia. Suruh tonton tuh video ini ya, sama si Boru, Malindo Dame dan kawan-kawan. Sialan, ngejelekin kita, nyebelin nggak? Oke, demikian dulu teman-teman. Besok kita lanjut lagi ya. Terima kasih.